Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semua dalam keadaan sehat bukan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang cerpen. Kemarin kalian sudah mencatat tentang pengertian cerpen dan struktur cerpen. Apa pengertian cerpen? Dan apakah struktur cerpen? Siapa yang masih ingat? Buka catatan kalian. Cerpen adalah cerita pendek. Artinya, yang diceritakan adalah sebagian dari kehidupan kalian. Yang ditonjolkan hanya satu permasalahan saja. Lalu apa bagian dari struktur cerpen? Ada berapa? Ya, betul, ada 6. Yang pertama apa? Abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Keempat, evaluasi. Kelima, resolusi. Dan terakhir adalah koda. Sekarang kita lanjutkan dengan unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu ada 2. Perhatikan, ada 2. Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ingat, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar. Akan kita bahas satu persatu tentang unsur ini. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apakah tema? Tema itu adalah yang menjadi dasar atau menjiwai sebuah cerita. Atau kata lain merupakan ide pokoknya dalam cerita. Apakah sama tema dengan judul? Tentu berbeda. Kalau tema itu masih secara umum. Sedangkan judul sudah mengarah ke yang khusus. Misalnya kalau tema tentang persahabatan, apakah judulnya bisa berlain-lain? Bisa. Banyak sekali contoh judul dengan tema persahabatan. Misalnya judulnya bisa dikasih dengan persahabatan dari kecil hingga dewasa. Atau sahabatku yang baik. Bermacam-macam untuk judul dengan tema persahabatan. Yang berikutnya atau yang kedua setelah tema itu ada namanya alur. Nah, di dalam cerita tentu ada namanya jalinan peristiwa atau alurnya. Jadi alur itu adalah jalinan peristiwa yang merangkaikan suatu peristiwa atau cerpen. Alur itu ada 3 yang harus kita ketahui. Apa saja? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Alur maju itu kalau cerita itu dimulai dari awal hingga akhir. Hingga selesainya cerita itu. Itu yang dimaksud dengan alur maju. Sedangkan alur mundur itu apabila cerita itu diawali dari endingnya dulu. Selesainya dulu. Baru diceritakan pada awalnya cerita itu. Yang ketiga adalah alur campuran. Apa alur campuran? Tentu kalian tahu. Campuran antara maju dan mundur. Bisa saja cerita itu dimulai dari awal, lalu akhir, awal lagi, atau bisa akhir dulu yang diceritakan. Dari awal sampai akhir lagi. Itu alur. Terus yang berikutnya setelah tema, alur, ada apa lagi? Ada namanya penokohan atau perwatakan. Apa penokohan? Penokohan itu adalah sifat yang diberikan pengarang kepada tokohnya. Ada penokohan yang antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Jadi ada 3 penokohan. Yang berikutnya setelah penokohan apa? Ya, betul. Setelah penokohan ada namanya amanat. Amanat itu apa?
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Ya, kepada pembacanya, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembacanya. Yang berikutnya apa setelah ada amanat? Ya, latar. Apa itu latar? Latar atau setting. Latar bisa ada tempat terjadinya atau waktu terjadinya peristiwa. Latar ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Di mana cerita itu dibuat? Misalnya di pantai atau di kantor. Nah, itu waktu tempat. Kalau waktu tengah hari, jam 12 siang, itu waktu. Kalau suasananya sedang gembira, ya. Atau suasana sedang sedih, itu juga latar. Setelah latar apa lagi yang kalian tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita itu. Posisi pengarang di dalam cerita itu. Gimana maksudnya? Nah, di dalam cerita itu, apakah pengarang itu sebagai pelaku utama? Jadi ada sudut pandang itu ada dua. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Contohnya, dalam cerita itu kalau dia menggunakan kata aku sebagai pelaku utamanya. Ini contoh penggalannya saja, penggalan cerpennya saja Ibu contohkan. Misalnya, aku pergi ke hutan, di sana aku bertemu dengan seekor harimau. Aku lari pontang-panting untuk menyelamatkan diri. Itu contoh aku orang pertama pelaku utama. Sekarang yang orang ketiga, tidak ada orang kedua ya, orang ketiga. Orang ketiga pelaku utama. Di dalam cerita itu menggunakan kata dia atau nama langsung, Edi, Agus, Budi. Kata gantinya kan dia. Ini disebut dengan orang ketiga pelaku utama. Contoh, penggalannya saja contohnya. Misalnya, si Edi kemarin mancing di Sungai Kapuas. Dia, maksudnya si Edi tadi, dia mendapat ikan yang sangat besar. Lalu dia pulang ke rumah. Itu adalah contoh sudut pandang orang ketiga. Jadi tidak ada orang kedua. Jadi sudah ada berapa anak-anak? Ada unsur-unsur itu tadi ada berapa? Ada tema, ada latar, ada alur, ada amanat, ada sudut pandang. Ya, jadi kalian harus memperhatikan dari yang kemarin yang sudah ada struktur. Sekarang kita belajar tentang unsur-unsur. Mudah-mudahan kalian dapat mempelajari ini dan nanti Ibu harapkan kalian dapat membuat suatu cerpen. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.